Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke fungsi transenden, ya kita akan mengingatkan kembali atau memperkenalkan kembali bahwa sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada fungsi aljabar. Biasanya kita mengenal fungsi aljabar itu seperti polinomial ya, seperti suku banyak, fungsi suku banyak atau polinomial. Untuk bentuknya, bentuk umumnya, biasanya kalau di soal-soal atau bentuk umum dari suku banyak itu biasanya adalah makanya dari pangkat tertinggi dulu, A0 X pangkat 3 misalkan 3 ya, A0 X pangkat 3 plus ini A1 X pangkat 2 selalu menurun ya, A2 X pangkat 1 sampai nanti sampai konstanta ya kan, seperti itu. Atau jika kita bentuk dari suku banyak ini kita masukkan ke rumus umumnya ini, maka n-nya ini akan berkurang satu-satu sampai ya kan, X pangkat n-nya itu akan berkurang satu-satu sampai X pangkatnya adalah X pangkat 0, seperti itu. Nah, ini biasanya kita ketahui atau kita banyak jumpai pada materi SMA, SMP, seperti itu. Nah, sedangkan untuk fungsi transenden ini fungsi-fungsi yang biasanya tidak bisa dijabarkan dengan aljabar atau fungsi aljabar. Nah, yang pertama kita mengenal bahwa ada fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial atau kita mengenal perpangkatan ya kan, kita mengenal perpangkatan. Salah satu contoh untuk perpangkatan bentuk umumnya biasanya fx sama dengan a pangkat x ya. Ada pula ini untuk a nya tidak sama dengan 0. Ada pula untuk bentuk fungsi eksponensial yang lain, misalkan a nya ini bentuknya akar atau a pangkat super x ya kan. Banyak lagi a pangkat super x atau a pangkat m per n, dan seperti bentuknya pecahan. Tetapi lazimnya pada bentuk umum eksponensial itu fx sama dengan a pangkat x. Yang kedua adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Oke. Fungsi logaritma fx sama dengan log x basis a ya. Membacanya seperti itu, log x basis a. Dengan a tidak sama dengan 0. Log x basis a, nah ini jika dijabarkan menjadi eksponen maka ax sama dengan y ya, seperti ini. Maka eksponensial, fungsi eksponensial dan logaritma ini bisa dikatakan inverse ya, inverse-nya ya, inverse ini. Nah, balikannya. Sedangkan kalau kita bicara fungsi eksponensial itu untuk bilangan epsilonnya, atau misalkan ini nanti ax sama dengan y, a-nya sama dengan epsilon, eksponensial bilangan eksponensial atau bilangan ini bisa dikatakan e adalah eksponensial atau bilangan Euler dengan nilai e-nya itu sama dengan 2,718 berapa ya? 281. Nah, ini. Maka untuk fungsi logaritma nanti, untuk fungsi logaritma naturalnya kalian pakainya yang ini, seperti itu. Ini kita mengenal fungsi transenden terlebih dahulu ya. Terus yang ketiga untuk fungsi inverse. Tiga fungsi trigonometri terlebih dahulu. Nah, fungsi trigonometri banyak banget ini. Saya berikan contoh salah satunya saja. Fx-nya mungkin sin x, atau kita tambah lagi untuk fx sama dengan cos x, dan seterusnya. Ada tan x,
sepertan, dan sebagainya. Nah, ini termasuk fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri di dalam dari fungsi transenden seperti itu. Yang keempat adalah fungsi inverse-nya, inverse trigonometrinya, trigonometri. Nah, untuk fungsi inverse trigonometri berarti nanti fx-nya atau y sama dengan itu kebalikannya, yaitu seper sin x, atau biasa nanti ditulis sin pangkat min 1x. Jika y-nya sama dengan seper cos, ya sama nanti cos pangkat min 1x. Nah, ini nanti kita pakai rumus, nanti ada rumusnya untuk fungsi transenden semuanya ini. Terus yang kelima itu adalah fungsi hiperbolik. Misalnya nanti fungsi hiperboliknya fx sama dengan y sama dengan sin hiperbolik x, seperti ini. Maka nanti fungsinya menjadi ini e pangkat x dikurangi e pangkat min 2, e pangkat x dikurangi e pangkat min x, per 2. Nah, di sini yang per 2-nya di sini, ya. Ini nanti salah satu fungsi hiperbolik. Sin h x y sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat min x per 2. Maka nanti untuk inverse-nya yang keenam, fungsi inverse hiperbolik, ya kan. Nah, menjadi contohnya adalah kita ambil dari sin juga, fungsi inverse hiperboliknya menjadi 1/sin h x, atau nanti sin h pangkat min 1 x, seperti itu. Inversenya berarti nanti y pangkat min 1, inversenya dari ini berapa nilainya. Nah, nanti kita pakai ada rumus-rumus sendiri. Nah, untuk ini, untuk inverse hiperbolik, ya, ini nanti untuk buat nilai inverse hiperbolik, itu setara, ya. Jadi nilai inverse ini dengan catatan nilai inverse hiperbolik ya, ini hiperbolik inverse-nya ini sin h min 1, ya, jadi ini setara inverse hiperboliknya setara dengan nilai logaritma naturalnya, yaitu ln x plus akar x kuadrat plus 1. Nah, ini. Oke. Nah, ini mohon dipelajari dulu untuk inverse untuk fungsi transenden dulu, nanti baru masuk ke turunan atau integral dari fungsi transenden itu sendiri. Oke, terima kasih.